Bab 226 pergi sana. Itu semua karena Lina sudah sangat keterlaluan. Teguran Valentino sangat keras dan penuh amarah, sampai-sampai bergema di satu aula villa dalam sekejap. Semua orang dibuat tercengang oleh perkataan dari Valentino. Angel melebarkan matanya yang indah dan menatap Valentino dengan tidak percaya, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Valentino. Saat ini, semua pandangan orang berpusat pada Valentino. Ada rasa bingung, marah, ejekan, hinaan, dan keterkejutan. Hal yang mengejutkan adalah ternyata Valentino berani mengusir satu keluarganya Lina dari villa. Apa dia tidak mengerti siapa tuan sebenarnya dari villa itu? Hal yang menjadi ejekan adalah, Valentino tidak tahu di atas langit masih ada langit, menganggap dirinya sendiri seolah-olah sebagai pemilik villa. Apa bedanya dengan orang gila yang ingin menjadi tuan rumah dalam sekejap? Chloe tidak tahan untuk tidak tertawa. Dia ingin melihat, sampai kapan Valentino bertindak sok hebat. Sekarang ini, satu keluarganya Lina dimaki oleh Valentino. Lalu apa yang akan mereka perbuat? Valentino, apa yang kamu katakan? Lina menatap Valentino dengan sangat heran. Aku bilang, yang harus pergi dari sini adalah kalian, apa tidak mengerti? Jawab Valentino dengan seringai di sudut mulutnya. Semua orang kembali tercengang. Jika pertama kali mereka salah dengar, maka bagaimana dengan yang ini? Kali ini, Valentino kembali mengucapkan kalimat itu. Mereka tidak mungkin salah dengar lagi, kan? Valentino mengatakan kalau dia ingin mengusir satu keluarganya Lina keluar dari villa. Valentino, apa kamu sudah gila? Bisa tidak kamu jangan membuat keributan? Angel segera menarik telapak tangannya Valentino, menatap Valentino dengan sedikit nada memohon. Saat ini, Angel hanya ingin bergegas pergi dari tempat ini, tidak ingin menahan hinaan dari satu keluarganya Lina dan Chloe. Namun, Valentino malah sengaja mencari masalah dengan Lina. Bukankah ini sama dengan sedang mencari keributan? Valentino, sudah ya? Ayo kita pulang saja. Mary pun menggelengkan kepalanya tanpa daya, bersiap membawa satu keluarga untuk pergi. Karena dia tahu bahwa jika mereka masih tidak pergi, maka Lina pasti akan segera mengusir mereka. Pada saat itu, yang akan diusir keluar dari villa, pastilah Mary. Lagian juga, villa ini milik Raffi, dan Raffi adalah menantunya Lina, jadi pasti akan mendengarkan Lina. Sedangkan Jenny, hanya mencibir dan menoleh ke samping. Dalam hatinya, Jenny semakin yakin bahwa Valentino tidak hanya suka mempermalukan diri sendiri, tapi juga tidak tahu diri sama sekali. Di saat Lina sedang memikirkan cara untuk menyerang satu keluarganya Mary, tetapi Valentino bergegas ikut-ikutan. Bukankah dia itu orang bodoh? Sedangkan Raffi dan Vera, saat ini mereka hanya bisa tercengang. Dengan ekspresi putus asa, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan. Kamu menyuruh kami pergi? Bagus! Bagus sekali. Aku mau lihat, hari ini siapa sebenarnya yang akan pergi dari sini? Teriak Lina yang sudah murka sambil menunjuk Valentino. Dasar bajingan kamu Valentino! Ini adalah rumah kami, kamu menyuruh kami pergi? Apa kamu bodoh? Cakra juga membentak-bentak Valentino sambil menunjuk-nunjuknya. Terlebih lagi, tatapan Cakra pada Valentino saat ini seperti sedang melihat orang bodoh. Valentino tidak minum arak, kenapa dia bisa mabuk sampai seperti ini? Aku bilang, kalian pergi dari sini, apa kalian masih tidak mengerti? Valentino tertawa dengan penuh makna, dan berkata dengan nada dingin. Kenapa bisa ada orang yang begitu tak tahu malunya? Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang mukanya begitu tebal seperti ini. Chloe yang berada di samping, mendengus dingin, dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Saat ini, Valentino di pandangannya hanyalah orang miskin yang tidak tahu malu dan bertindak sok hebat. Sudah berada di villa orang, ingin mengusir tuan rumah pula. Sepertinya hanya Valentino yang bisa melakukan hal seperti ini, kan? Konyol! Sangat konyol. Aku yang telah dengan baik hatinya mempersilahkan kalian masuk dalam villaku, tapi kamu orang yang tidak berguna ini malah berani-beraninya mengusirku. Aku beritahu kamu, kamulah yang harus pergi dari sini. Aku adalah pemilik villa ini, dan aku sekarang mempersilahkan kamu pergi dari sini sekarang juga. Tidak hanya kamu, tapi juga istrimu, mertuamu, dan adik iparmu juga. Semuanya pergi dari sini. Lina terus-menerus mencibir, mengulurkan jarinya dan menunjuk satu keluarga Valentino. Kemudian tiba-tiba berteriak, ayo pergi. Mary menarik David sambil menundukkan kepala dan hendak pergi. Angel pun segera menarik Valentino, hendak pergi bersama dengan Mary. Namun, Valentino menepuk-nepuk tangannya Angel dengan perlahan, dan memberikan pandangan kepada Angel untuk tetap tenang. Bu, kalian tunggu dulu. Karena mereka yang begitu memaksa, maka buang saja jauh-jauh kerabat yang seperti ini. Valentino segera menghentikan Mary. Kemudian, tanpa menunggu Mary menjawab, langsung bergegas ke arah Lina. Kamu adalah pemilik villa ini. Ini villamu. Kamulah yang memutuskan siapa yang berhak di sini. Tatapan Valentino dengan penuh olok-olok. Kerabat semacam ini sebaiknya dibuang saja. Apa kamu pikir kami merasa sayang berkerabat denganmu? Valentino, kamu itu sudah tidak disambut di keluarga Kusuma, dan bahkan kamu telah menjadi bahan tertawaan di kota Neo. Terlebih lagi, kamu adalah menantu yang tidak berguna. Menantu yang tidak memiliki apa-apa. Bukankah kamu sangat memimpikan bisa memiliki villa seperti ini? Makanya kamu mengatakan bahwa ini adalah villamu. Aku beritahu kamu, jangan pernah bermimpi begitu tinggi. Jika di kehidupan ini kamu bisa tinggal di villa seperti ini, maka aku Line akan menjadi juniormu.
Teriak Lina sambil mendengus dingin dan menatap Valentino. Apa kamu tidak mendengar perkataanku? Aku tanya kamu sekali lagi, kamu yakin kamulah pemilik villa ini? Coba perlihatkan sertifikat rumah padaku. Ucap Valentino dengan ringan. Kamu? Lina tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak, dan berpikir, kenapa Valentino bisa begitu konyolnya? Tidak hanya Lina, tapi Chloe dan lainnya pun langsung tertawa. Raffi yang saat ini sedang memegang kunci villa, dan yang telah membawa orang-orang ini masuk pun masih belum bisa membuktikan bahwa villa ini adalah miliknya Raffi. Baiklah, Raffi, karena dia ingin melihatnya, maka kasih dia lihat, dan buat dia malu di depan semua orang. Lina meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berbicara dengan nada seperti seorang bos. Namun, setelah selesai mendengar perkataannya Lina, Raffi malah tidak merespon sama sekali, dan hanya tercengang diam di tempat saja. Seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar perkataannya Lina. Raffi, teriak Lina sambil mengerutkan alisnya. Saat ini, Raffi barulah kembali sadar dan menatap Lina dengan tatapan linglung. Aku suruh kamu untuk mengeluarkan sertifikat rumah, untuk membuktikan ke satu orang, dan juga untuk membuktikan betapa tidak bergunanya dirinya itu. Ucap Lina dengan nada dingin. Raffi menjadi lebih tercengang ketika mendengar perkataannya Lina, dan berpikir bajingan. Bagaimana aku bisa mengeluarkan sertifikat rumah untukmu? Villa ini sama sekali bukan punyaku. Bagaimana aku bisa memperlihatkan sertifikat rumahnya? Bahkan jika aku berhasil mendapatkan sertifikat villa ini, tapi tulisan di atas sertifikat tersebut juga atas namanya Valentino. Bu, ibu begitu mati-matian ingin membuat perhitungan dengan orang yang begitu sombongnya seperti ini, maka hari ini buat dia mengerti siapa sebenarnya yang harus pergi dari villa ini. Kakak ipar, sekarang kamu usir saja Valentino dan lainnya jauh-jauh. Ucap Cakra dengan nada dingin, dan sambil memandang Raffi. Ah! Raffi menjadi lebih panik. Ini sama saja memasukkannya ke dalam panci, dan dimasak hidup-hidup. Bagaimana mungkin dia berani mengatakan seperti itu kepada Valentino? Bahkan kalau Lina mengancam untuk tidak menikahkan Vera padanya, Raffi pun tidak berani bertindak begitu bodohnya seperti itu. Tuan Valentino, ini. Tidak menunggu Raffi selesai bicara, Valentino langsung melambaikan tangannya, sama sekali tidak ingin mendengarkan penjelasan dari Raffi. Raffi menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kesedihan. Raffi, kamu tunggu apa lagi? Cepat usir mereka pergi. Bab 227 pemilik villa yang sebenarnya. Kamu adalah pemilik villa ini, jadi kamulah yang memberikan keputusan. Cibir Lina. Bu, kita pergi saja. Raffi menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara sangat kecil. Apa? Lina terkejut mendengar ucapan Raffi. Kakak ipar, apa yang kamu katakan? Cakra pun langsung terkejut. Chloe yang awalnya dengan ekspresi menghina, saat ini menghilangkan ekspresi hinaannya, dan menatap Raffi dengan sedikit terkejut. Aku bilang, kita pergi saja. Pergi sekarang. Raffi menghela napas panjang. Maksudmu tidak ingin lihat lagi? Tidak masalah, kamu suruh mereka pergi dulu, nanti kita baru pergi. Lina yang terkejut, kemudian merespons kembali. Bu, maksud Raffi adalah kita pergi sekarang juga. Sekarang kita langsung pergi dari sini juga. Vera pun sungguh tidak pernah menyangka bahwa ibunya sendiri begitu sombongnya. Bahkan sudah sampai pada titik ini, masih saja ingin mengusir Valentino dengan begitu kasarnya. Omong kosong? Apa yang kamu katakan? Yang harusnya pergi itu adalah mereka, kita adalah tuannya. Mendengar ucapan Raffi, tubuh Lina bergemetar karena murka. Angel, Mary, Jenny, dan termasuk David, semuanya menjadi bingung melihat situasi saat ini. Bukankah Raffi adalah pemilik villa ini? Kenapa sekarang malah mengatakan bahwa mereka sendirilah yang harusnya pergi? Berarti keluarga Kusuma tidak perlu pergi. Lalu, yang harus pergi adalah Lina dan yang lainnya. Lupakan saja. Raffi, jangan sembunyikan lagi. Katakanlah yang sebenarnya. Vera menggertakkan giginya dengan tidak berdaya, lalu menoleh ke samping. Selain Valentino, pandangan semua orang mengarah ke Raffi. Mereka tahu bahwa apa yang akan dikatakan Raffi selanjutnya pasti akan membongkar sebuah rahasia. Raffi mengangguk secara perlahan dan berkata, Ma, sebenarnya villa ini. Siapa kalian? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari pintu. Suara ini secara langsung memotong pembicaraannya Raffi, dan semua orang menoleh ke arah pintu. Hanya melihat seorang gadis muda dengan pakaian pelayan rumah tangga di pintu. Siapa lagi, jika bukan Yasmin yang bertemu Valentino kemarin? Setelah Yasmin masuk, dia melihat kerumunan banyak orang dan merasa sedikit terkejut. Sebelumnya, Valentino turun melalui tangga. Jadi Yasmin yang berdiri di belakang kerumunan saat ini tidak langsung melihat Valentino. Kamu sendiri siapa? Tanya Lina. Aku adalah pelayan di villa ini. Apa kalian adalah temannya Tuan Valentino? Kenapa Tuan Valentino di dalam villa? Tanya Yasmin dengan heran. Apa? Semua orang berseru secara serempak. Apa sedang yang dikatakan pelayan kecil ini? Ternyata dia mengatakan kalau villa ini milik Valentino. Bercanda pun tidak boleh bercanda seperti ini. Omong kosong apa yang sedang kamu katakan? Villa ini adalah milik kakak iparku, Raffi. Tidak ada hubungannya dengan Valentino. Cakra berkata dengan sangat marah. Sedangkan Jenny sedang menghubungkan semua kejadian sebelumnya menjadi satu, dan tiba-tiba merasa terkejut. Perkataan Cakra diucapkan dengan sangat tegas,
tapi Yasmin masih tetap menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau kemarin, dia memang tidak mengetahui pemilik villa ini siapa. Tapi pada pagi hari ini dia telah menerima berkas dari perusahaan, dan di dalamnya tertulis nama Valentino dengan sangat jelas. Terlebih lagi, Valentino juga telah memberikan perintah pada perusahaan agar untuk seterusnya membiarkan Yasmin bertanggung jawab membersihkan villa ini. Jadi, dia hanya tahu bahwa pemilik villa ini adalah Valentino, dan sama sekali tidak mengenal Raffi. Kalau kalian bukan temannya Tuan Valentino, maka silakan pergi sekarang juga. Aku adalah pelayan yang direkrut langsung oleh Tuan Valentino, dan mempunyai tanggung jawab atas keamanan di villa ini. Yasmin menatap dan menjawab Cakra dengan pendirian yang teguh. Apa kamu sudah gila? Aku beritahu kamu, ini adalah villanya kakak iparku, nama kakak iparku adalah Raffi Sutoyo, bukan Valentino. Ucap Cakra dengan berteriak keras. Tutup mulutmu Cakra. Tiba-tiba Vera memarahinya. Saat ini, Valentino perlahan-lahan melewati kerumunan dan berjalan ke depan. Tuan Valentino, Yasmin berteriak dengan senang. Terima kasih Tuan Valentino, karenamu perusahaan jadi membiarkanku untuk terus menjadi pelayan villanya Tuan Valentino. Kenapa hari ini kamu datang kemari? Valentino berkata dengan nada datar. Kemarin aku ada urusan mendadak, jadi langsung pergi sebelum selesai bersih-bersih. Oh ya Tuan Valentino, Anda meninggalkan sebuah gelang tasbih di sini, kemudian aku meletakkannya di kamar tidur utama, dan juga meninggalkan sebuah catatan untuk Anda, apakah Anda sudah melihatnya? Yasmin menjelaskan kepada Valentino. Mendengar perkataannya Yasmin, Jenny dan Mary seketika terkejut. Karena gelang tasbihnya Valentino saat ini berada di sakunya Mary. Apakah Valentino benar-benar pernah datang kemari? Apakah villa ini memang miliknya Valentino? Pantasan Valentino sangat familiar dengan tempat ini. Pantas saja dia lebih mengetahui jelas harus menggunakan kunci apa untuk membuka pintu dibanding Raffi. Memikirkan hal ini, Mary dan 3 anggota keluarga lainnya menatap Valentino dengan rasa sulit percaya, lalu jantungnya pun berdetak lebih kencang. Kamu sudah salah paham, Valentino ini hanya meminjam villa kakak iparku untuk berpura-pura sok hebat saja. Sebenarnya villa ini masih milik kakak iparku, Raffi. Tiba-tiba Cakra kembali merespons dan berkata, bukankah sebelumnya Chloe telah mengatakan, kemarin Valentino mengatakan bahwa villa ini miliknya Raffi. Dan sebenarnya hanya pinjam untuk berlagak sok punya uang saja. Maaf Tuan, di berkas perusahaan kami menyatakan bahwa pemilik villa ini bernama Valentino Wijaya, dan bukan Raffi Sutoyo. Jawab Yasmin dengan ekspresi sungguh-sungguh. Lagi-lagi ekspresi semua orang terlihat seperti orang bodoh. Apa berkas perusahaan bisa salah? Kakak ipar beritahu dia kalau kamu adalah pemilik villa ini. Dia itu salah, ayo cepat bilang. Cakra bergegas mendesak Raffi. Cakra, sudahlah. Villa ini adalah miliknya Tuan Valentino. Raffi menarik napas panjang, kemudian mengatakan hal yang sebenarnya. Raffi, kamu bilang apa? Mata Lina seketika terbuka lebar. Aku bilang, pemilik villa ini adalah Tuan Valentino Wijaya, dan orang yang meminjam villa untuk berlagak sok hebat itu adalah aku. Raffi mengulangi kembali perkataannya. Setelah mendengar ucapannya, semua orang pun tercengang. Semua orang kembali tercengang. Villa ini, ternyata milik Valentino, dan orang yang meminjam villa untuk berlagak sok hebat itu malah Raffi. Lina dan Mary tercengang seketika. Angel dengan ekspresi sulit mempercayai hal itu, sedangkan Jenny merasa terkejut dalam hatinya. Sebelumnya Jenny mempunyai tebakan seperti itu, tapi merasa itu sangatlah tidak mungkin. Sekarang, kenyataan ini berada di depan hadapannya. Villa ini milik Valentino. Jika sulit mempercayai perkataan orang lain, maka bagaimana dengan perkataannya Raffi? Raffi adalah pemilik villa yang disangka oleh semua orang, dan apa mungkin dia berbicara omong kosong? Wajah Chloe sangat kaku. Awalnya dia berpikir dia akan melihat sebuah pertunjukan yang menakjubkan, tapi pada akhirnya, dialah orang yang tidak berguna yang berlagak sombong. Satu villa itu menjadi hening seketika, tidak ada yang bersuara, hanya terdengar suara jarum jam saja. Berita ini sungguh membuat orang sulit mempercayainya. Kakak ipar, kamu pasti bercanda, kan? Bilang padaku kalau kamu sedang bercanda. Ekspresi Cakra saat ini seperti orang yang ingin menangis dan sambil memohon pada harapan terakhirnya. Benar, Valentino adalah orang yang tidak berguna sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa membeli villa ini? Lina pun bergegas melihat ke arah Raffi, berharap Raffi mengatakan kalau dia sedang bercanda. Bab 228 berusaha berbesar hati. Aku tidak bercanda. Tapi, jawaban Raffi malah mematikan harapan terakhir mereka hingga mereka benar-benar putus asa sepenuhnya. Aku yang berinisiatif mencari Tuan Valentino, memohon pada Tuan Valentino untuk meminjamkan villanya sehari padaku, karena kata ibuku kalau aku tidak beli rumah, maka Vera akan putus denganku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi, jadi aku terpaksa meminta bantuan Tuan Valentino. Beliau orang yang sangat baik hati dan bersedia membantuku. Hanya saja, aku tak menyangka segalanya kebetulan sekali. Semakin meneruskan perkataannya, Raffi jadi semakin sedih. Dia langsung berlutut di lantai dan membenamkan kepalanya di kaki tanpa mengatakan apapun. Akhirnya, segalanya terungkap. Begitu mendengar penjelasan Raffi, semuanya jadi paham. Villa ini adalah milik Valentino, sementara itu Raffi adalah orang yang meminjam villa ini. Sebelumnya Lina sempat berkata kalau Valentino sudah miskin tapi masih juga suka berpura-pura kaya. Dia bahkan meminjam rumah orang lain untuk berpura-pura jadi orang kaya.
Sekarang, kalimat-kalimat itu bagaikan tamparan keras pada dirinya sendiri. Lina dan Cakra sudah mengatakan kalimat-kalimat yang menggila sebelumnya. Sekarang, kalimat-kalimat itu sudah berubah menjadi tamparan bagi diri mereka sendiri. Tentu saja, Chloe juga. Awalnya dia datang untuk menghancurkan reputasi Valentino. Tapi, sekarang wajahnya memerah dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Rasanya, mereka bagaikan orang jahat yang bodoh di hadapan Valentino. Sebaiknya Valentino tidak memedulikan mereka, karena kalau dia peduli, maka mereka tidak akan mampu menghadapinya. Sekarang, aku sudah berhak mengusir kalian, kan? Ekspresi Valentino dingin sekali saat menatap Lina sekeluarga. Kali ini, tidak ada yang berani berbicara lagi. Baik Lina atau Cakra, ekspresi mereka sudah tidak terdeskripsikan lagi. Mereka menunduk tanpa mengatakan apapun. Bu, ayo kita pergi. Vera berdiri, lalu menarik Lina dan Cakra berjalan keluar pintu. Kakak kedua, bagaimana kalau duduk-duduk dulu di sini? Mary memanggilnya perlahan karena tidak tega. Pergi sana. Aku tidak membutuhkan kebaikan palsu dari kalian. Sebelum pergi, Lina masih juga melontarkan kata-kata buruk. Mary menggelengkan kepala perlahan. Dia sudah berusaha mencoba berbesar hati. Tuan Valentino, padahal kamu sudah membantuku, tapi aku malah mengecewakanmu. Maaf. Raffi berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Valentino. Valentino melambaikan tangannya perlahan, tapi Raffi membungkuk untuk meminta maaf sekali lagi baru meninggalkan villa ini. Dalam sekejap di villa ini hanya tersisa Angel dan keluarganya, juga Valentino serta Chloe. Selain itu, juga ada Yasmin yang berdiri di luar pintu. Kenapa tidak pergi? Valentino menatapi Chloe dengan tatapan yang sangat dingin. Dia terlihat sangat tidak berperasaan. Mary dan yang lain tidak mengatakan apapun. Saat ini, Valentino lah yang berkuasa. Apapun yang dikatakannya akan dituruti oleh mereka. Chloe tidak bisa berkata-kata, tapi kemudian dia menghentakkan kakinya dan berkata, Valentino, jangan merasa puas sendiri. Jangan bilang tempat lain, masih banyak orang yang lebih kaya dan lebih hebat darimu di kota Neo ini. Suatu saat nanti, akan ada orang yang melawanmu. Selesai mengatakannya, Chloe membalikkan tubuhnya dan pergi. Kamu salah. Suatu saat nanti, aku akan membuat seluruh kota Neo berada dalam genggamanku. Valentino mendadak maju selangkah dengan wajah yang dingin, lalu mengatakan kalimat tersebut dengan aura yang sangat menekan. Hah? Chloe terhenti sesaat, kemudian dia mendengus dingin dan pergi dari villa ini. Kamu juga pergilah, hari ini beristirahatlah yang baik. Valentino menoleh menatap Yasmin yang berdiri di pintu, nada suaranya agak lebih tenang saat berbicara dengannya. Ah, Tuan Valentino, tapi kemarin aku belum selesai bersih-bersih, ini. Mendengarnya, Yasmin jadi merasa agak kurang enak hati. Tidak apa-apa, untuk sementara villa ini belum ditinggali siapapun. Tidak perlu dibersihkan sampai detail sekali. Kedepannya, kamu bisa datang bersih-bersih setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali. Tapi, tetap ambil gajimu setiap 3 hari sekali. Valentino mengangguk perlahan. Ini, baiklah. Terima kasih, Tuan Valentino. Kalau begitu, aku pergi dulu. Yasmin tidak bersikeras lagi. Yasmin tahu bahwa ada hal yang ingin Valentino katakan dengan keluarganya, sehingga dirinya tidak seharusnya berada di sini. Saat ini, tersisa Mary sekeluarga beserta Valentino di villa ini. Saat ini, keempat orang lainnya menatapi Valentino dengan aneh. Rasanya, mereka ingin menanyai sesuatu, tapi tidak kunjung ditanyakan. Sekarang, mereka bahkan memiliki semacam perasaan takut. Mereka ingin menanyai Valentino ada apa sebenarnya, tapi sekaligus mereka juga tidak berani bertanya pada Valentino yang misterius sekali. Mereka sama sekali tidak menyangka segalanya akan berubah jadi seperti ini. Ternyata Valentino adalah pemilik villa ini yang sebenarnya. Hal ini sangat sulit dipercaya. Namun sekarang, Valentino sudah mengusir semua orang dengan sepotong kalimat darinya. Jadi, sekarang hanya tersisa keluarga mereka. Memangnya kondisi sekarang masih tidak memungkinkan mereka untuk mengatakan sesuatu. Akan tetapi sebenarnya siapa Valentino itu? Mana mungkin dia bisa merogoh uang sebanyak 12 miliar untuk membeli villa ini dalam sekejap? Di antara semuanya, yang paling kaget adalah Jenny. Rasanya, sekarang dia benar-benar tidak tahu siapa kakak iparnya ini. 2 tahun lalu saat dia pergi, Valentino masih merupakan seorang pengecut. Di mata semua orang, dia adalah seorang bajingan yang tidak berguna. Namun 2 tahun setelahnya, Valentino mengendarai BMW, diperlakukan sebagai tamu VIP oleh Barjas, menekan Ethan dari geng Black Tiger dan sekarang dia memiliki villa senilai 12 miliar. Ini benar-benar sebuah perubahan yang bisa terjadi pada seseorang. Sebenarnya, apa yang sudah dialami Valentino? Kenapa hanya dalam waktu 2 tahun, dia mengalami perubahan yang begitu besar? Angel dan Mary sudah tahu hal-hal yang dialami Valentino sebelum ini. Namun, sekarang mereka juga sangat terkejut. Bagaimanapun juga, memiliki villa senilai 12 miliar benar-benar tidak masuk akal. Jadi, ada banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan pada Valentino. Namun, begitu memikirkan kemisteriusan identitas Valentino, mereka jadi tidak berani. Bahkan, mereka juga tidak berani mengatakan hal lainnya. Sementara itu, Valentino sendiri juga tidak tahu harus mengatakan apa dan bagaimana menjelaskan semua ini pada semua orang. Bagaimanapun juga, tidak mungkin dia berkata dirinya memiliki villa senilai 12 miliar karena menang lotre.
Jangan-jangan Valentino benar-benar harus memberitahu mereka identitas aslinya. Valentino, apa gelang ini milikmu? Akhirnya, Mary yang bicara duluan. Mary mengeluarkan gelang kayu cendana yang sebelumnya, lalu diulurkan ke hadapan Valentino. Terima kasih, Bu. Valentino agak kebingungan. Kenapa benda yang Valentino suruh Yasmin simpan baik-baik bisa jatuh ke tangan Mary? Tapi Valentino tidak bertanya. Dia berterima kasih dan menyimpannya. Itu, Valentino. Valentino. Mendadak, Jenny dan Angel memanggilnya serentak. Kakak adik itu tertegun, kemudian mereka juga berkata dalam waktu yang bersamaan. Kamu saja yang tanya dulu. Selesai mengatakannya, kedua kakak beradik itu menggelengkan kepala tanpa daya. Kelihatannya, hati mereka sekarang kacau karena Valentino. Sudahlah, kalian jangan bertanya lagi. Biar aku saja. Mary menarik napasnya dalam-dalam 2 kali, lalu menatap Valentino. Tunggu sebentar. Ayah, Ibu, Angel, Jenny, ayo kita duduk dulu berbicarakan. Villa ini milik kita, karena itu kita bisa duduk di mana saja. Mereka senang sekali mendengar perkataan Valentino. Benar, villa ini milik keluarga mereka. Orang-orang duduk di atas sofa villa. Setelah Mary berpikir sejenak, dia langsung menanyai Valentino. Valentino, katakan yang jujur pada ibu. Sebenarnya, ada apa ini? Kenapa kamu mampu membeli villa seperti ini? David dan ketiga orang lainnya juga menatapi Valentino. Mereka ingin mendengar jawaban darinya. Dalam suatu waktu ini, Valentino ingin sekali memberitahu mereka. Tidak hanya villa ini, bahkan villa pusat senilai 200 miliar itu juga miliknya. Bab 229 hangat. Akan tetapi, setelah teringat akan janji sebulannya itu, pada akhirnya Valentino tetap tidak mengatakannya. Mengenai identitas aslinya, lebih tidak perlu dikatakan lagi. Pertama, karena keluarga Wijaya tidak mengizinkannya untuk berbuat begitu. Kedua, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengumumkan identitasnya. Valentino ingin memenuhi villa pusat dengan kelopak mawar saat ulang tahun Angel bulan depan, lalu menjadikannya sebagai hadiah ulang tahun Angel. Kemudian, dia akan menceritakan semua tentang dirinya pada Angel. Saat itu, Valentino akan kembali pada keluarga Wijaya. Itulah saatnya menghadapi keluarga Wijaya. Semua utang keluarga Wijaya pada Valentino akan ditagihnya kembali. Semua utang mereka pada Tuan Besar Wijaya juga akan ditagih kembali. Aku meminjam uang pada temanku untuk membeli villa ini. Aku baru bayar uang mukanya. Kedepannya aku akan bayar perlahan-lahan. Setelah dipikirkan matang-matang, barulah Valentino menjelaskan. Ternyata begitu. Mendengar perkataan Valentino, Mary dan yang lainnya menghela napas panjang. Kalau begitu, mereka jadi merasa normal-normal saja. Namun, kalau Valentino bilang dirinya membeli villa seharga 12 miliar ini dengan uangnya sendiri, mereka malah jadi tidak percaya. Sebelumnya Angel bilang padaku kalau Jenny akan segera kembali, kan? Katanya rumah kita agak kecil, jadi ingin pindah ke rumah yang besar. Selama beberapa waktu ini aku sibuk mengurusi hal ini, tapi Raffi memohon-mohon padaku dan bilang ingin bertemu. Jadi, aku terpaksa menyetujuinya. Tak disangka, bisa kebetulan sekali. Meski Valentino agak tidak berdaya, dia tetap tidak menyangka semuanya bisa kebetulan sekali. Mendengar perkataan Valentino, Angel jadi agak tertegun. Rasanya, dia tidak pernah berkata seperti itu padanya. Akan tetapi, memang benar bahwa terkadang dirinya mengeluh tentang rumah mereka yang terlalu kecil pada Valentino. Begini juga bagus, dengan begitu bibi keduamu dan yang lain akan lebih rendah hati ke depannya. Mary melambaikan tangannya tanpa daya. Kak, Valentino, kalian membeli villa ini demi aku. Mendengar perkataan Valentino, Jenny jadi merasa tersentuh. Sebenarnya kalau Jenny tidak kembali, sebenarnya rumah tua itu juga cukup untuk ditinggali. Rumah dengan 2 kamar tidur cukup untuk ditinggali 4 orang. Tentu saja, asal kamu belum menikah, tetap ada sebuah kamar yang tersedia untukmu di rumah. Bahkan kalau kamu sudah menikah sekalipun, tetap juga ada kamar untukmu. Nanti silakan pilih sendiri kamar yang kamu sukai, kamar itu akan jadi milikmu. Jawab Valentino sambil menyimpulkan senyuman tipis. Saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Jenny. Meski Valentino tidak peduli pada anggapan orang lain tentangnya, bagaimanapun juga Jenny adalah adiknya Angel. Mana bisa Valentino memiliki hubungan yang kaku terus dengannya. Mendengar perkataan Valentino, Mary dan suaminya jadi merasa tenang, sementara itu Angel sendiri juga merasa sangat senang. Jenny sendiri tersentuh sekali, matanya bahkan memerah. Dia berkata, Valentino, Kak, terima kasih. Apa yang kamu katakan? Untuk apa segan-segan begitu pada kami? Angel melirik sekilas pada Jenny dengan tatapan menyalahkan. Kemudian, Valentino membawa Mary dan yang lain melihat-lihat villa ini lagi. Meski mereka sudah sempat berkeliling sekali sebelumnya, suasana hati mereka sekarang berbeda. Tadi mereka melihatnya dalam perasaan pahit karena Lina, jadi mereka sama sekali tidak tertarik. Sebagus apapun villa ini, tetap bukan milik mereka. Namun, sekarang segalanya berbeda. Sekarang, hati mereka sudah lega dan santai. Bahkan, mereka jadi agak merasa percaya diri. Rasanya, mereka jadi agak bangga. Bu, silakan dilihat-lihat. Kedepannya kita cari waktu kosong untuk pindah kemari. Aku akan memberikan kunci villa ini pada Angel, kata Valentino pada mereka. Ah, baik, baik. Mary langsung mengangguk-angguk. Saat ini,
Sikap Mary, Jenny dan juga David pada Valentino langsung berubah pesat. Yang benar saja, villa ini milik Valentino. Meski bukan keluarga sekalipun, status Valentino saat ini adalah pemilik villa ini. Jadi, bukankah mereka harus bersikap sopan? Setelah beberapa orang lainnya pergi, mendadak Angel menoleh dan menatap Valentino dengan serius. Valentino, sebaiknya katakan sejujurnya padaku. Kamu tidak mengatakan yang sejujurnya, kan? Menurutku, kamu sedang membohongi kami. Angel mengelus rambutnya sendiri, lalu menatapi Valentino dengan serius. Valentino tahu bahwa Angel sangat cerdas, jadi dia pasti akan menyadari bahwa ada hal yang aneh. Akan tetapi, dia tidak bisa memberitahu semua kebenarannya pada Angel sekarang. Angel, kamu harus percaya padaku. Semua yang kulakukan sekarang tidak akan mencelakaimu dan keluarga kita. Valentino menatap Angel dengan serius. Aku tahu, aku merasa kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Banyak hal yang tidak bisa asal kutebak. Bahkan membuatku merasa, kita sedang menjauh. Karena, duniamu terlalu misterius. Angel menghela napas pelan. Valentino terdiam. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk Angel. Tubuh Angel menegang, tapi dia tidak melawan dan membiarkan Valentino memeluknya. Valentino memeluk Angel sepenuhnya, tangannya mengelus rambut Angel perlahan. Saat ini, hatinya sangat bergejolak. Angel, percaya padaku. Aku berjanji tempo waktunya sebulan, maka sebulan. 1 bulan kemudian, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kata Valentino dengan serius. Terkadang aku berpikir, apakah kamu seorang diri menghadapi banyak tekanan yang tidak aku ketahui? Kalau begitu, aku harap kamu bisa memberitahuku. Agar aku bisa membantumu menanggungnya bersama. Angel membenamkan kepalanya ke dada Valentino, lalu menggambar lingkaran dengan jarinya di atas dada Valentino. Valentino sendiri tersentuh sekali. Ternyata, inilah yang dipikirkan Angel. Dia hanya ingin tahu apa yang sedang dilakukan Valentino dan membantunya menanggung beban. Namun, beban yang ditanggung Valentino sekarang jauh di luar dugaan Angel. Angel sama sekali tidak bisa membantunya. Kalau Angel bisa menguasai grup Kusuma sepenuhnya, maka hal itu cukup membantu Valentino. Akan tetapi sekarang, hal ini tidak dapat dilakukan. Tidak apa-apa, berikan aku sedikit waktu. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Valentino mengelus rambut Angel perlahan. Saat mencium wangi segar sampo yang memancar dari rambut Angel, Valentino jadi merasa tenang. Oh ya, Valentino, katamu kamu akan memberiku kejutan saat ulang tahun nanti. Jangan-jangan, kejutannya itu villa ini. Mendadak Angel menengadahkan kepalanya sambil bertanya. Valentino tersenyum pelan, kemudian dia tersenyum sambil berkata. Memangnya apa ini? Mana bisa dianggap kejutan? Nanti saat kamu ulang tahun, aku akan memberikan kejutan yang sama sekali tidak terduga. Nada suara Valentino terdengar sangat percaya diri, membuat Angel jadi sangat berharap. Keduanya saling berpelukan, suasana di sekitar mereka jadi hangat sekali. Di rumah Ellen. Kak Ellen, coba lihat, foto Jenny di mana ini? Ini villa, kan? Marvin memegang ponselnya sambil menampilkan foto postingan yang tertera pada Ellen. Ternyata Jenny mengunggah beberapa foto yang diambilnya di villa. Di bawah fotonya, ada beberapa